Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tubaruddin Masuki. Kali ini saya sedang berada di unit transfusi darah WNI di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beragam, di mana kemanusiaan ini mencakup banyak hal. Salah satunya yaitu kita dengan mendonorkan darah. Donor darah sendiri itu artinya kegiatan memberikan sejumlah darahnya secara sukarela tanpa pamrih yang akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu dari pengertian donor darah. Mari kita ikuti bagaimana proses demi proses dalam mendonor darah kita untuk masyarakat luas nanti. Satu pesan saya, donor darah menyelamatkan nyawa manusia. Ikuti saja bersamaku. Ayo. Tahap yang pertama yaitu kita mengunjungi tempat unit donor darah yang terdekat. Kemudian kita masuk menuju ruang tersebut. Setelah masuk, nanti kita cek suhu dulu, suhu badan. Setelah cek suhu badan, kita lanjutkan yaitu mengisi registrasi yang sudah disediakan oleh lembaga tersebut. Kemudian kita melanjutkan ke tempat resepsionis untuk mengambil semacam surat yang sudah disiapkan oleh petugas. Setelah itu kemudian lalu melanjutkan lagi ke ruang periksa. Setelah kita memasuki ruang periksa, nanti kita bertemu dengan Pak Dokter. Nah, setelah kita bertemu dengan Pak Dokter, nanti kita diminta semacam kartu apabila kita sudah melakukan donor darah sebelumnya. Nah, di situ nanti dimintai semacam pertanyaan oleh Pak Dokter. Pertanyaannya seperti berapa berat badan Anda, berapa tinggi badan Anda, apa golongan darah Anda, dan juga apakah Anda dalam keadaan sehat atau tidak. Dan pertanyaan itu disebutkan oleh Pak Dokter dan yang lain-lainnya lagi. Selanjutnya setelah kita ditanyai oleh Pak Dokter, nanti kita dicek tensi, berapa tensi, apakah normal atau tidak. Dan juga nanti setelah cek tensi juga dicek nadi, detak nadi atau detak jantung kita oleh Pak Dokter, apakah nadi kita normal atau tidak. Kemudian ibu jari dipasangkan alat yang bernama oximeter. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur kadar oksigen yang ada di dalam darah. Alat ini juga dilengkapi dengan pengukur detak jantung. Jadi pada alat ini kita tahu berapa kadar oksigen yang ada di dalam darah kita dan juga detak jantung kita. Selanjutnya yaitu apabila kita sudah dinyatakan semuanya normal oleh Pak Dokter dalam tahap pemeriksaan, kemudian kita menuju ke tempat ruangan pengambilan darah. Oke teman-teman, demikian tadi proses tentang sekilas donor darah. Selanjutnya kami akan mewawancarai petugas dari WNI Palang Merah Indonesia dari kabupaten tersebut. Saya sudah bersama dengan Kakak Tia. Mohon penjelasannya tentang donor darah itu apa dan bagaimana dan seperti apa. Oke, terima kasih
Jadi kalau donor darah sendiri itu artinya kegiatan memberikan sejumlah darahnya secara sukarela tanpa pamrih yang akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu dari pengertian donor darah. Kemudian darah yang tadi sudah disumbangkan itu akan dilakukan pemrosesan, diproses ini, diproses penyakitnya, dicek kembali golongan darahnya benar apa tidak, kemudian disimpan dan diolah menjadi komponen-komponen tertentu. Setelah itu nanti kita berikan ke pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang membutuhkan. Butuhnya apa kita berikan. Nah itu darah itu, dari satu kantong darah itu bermanfaat untuk pasien yang ada di rumah sakit yang membutuhkan. Paling tidak sekilas tentang darah, donor darah dan pengolahannya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan yang bersama dengan Kak Kia. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami, sehingga alhamdulillah kami bisa tahu apa itu donor darah dan mudah-mudahan donor darah yang kami donorkan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas nantinya. Satu pesan saya, donor darah menyelamatkan nyawa manusia. Terima kasih. Baik teman-teman, sekiranya itu saja sekilas tentang pengetahuan donor darah. Saya pamit undur diri, dan itulah sebagai salah satu nilai-nilai implementasi dalam kehidupan sehari-hari, tentunya implementasi nilai Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai kemanusiaan ini salah satunya dengan kita mendonorkan darah kepada seseorang yang membutuhkan, yang sudah disampaikan oleh pihak dari unit Palang Merah Indonesia pada Kabupaten Pekalongan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.